Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, pada pertemuan kita kali ini saya ajak Sobat DB, mari kita sejenak bicara tentang uang dan manusia. Uang merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Siapapun manusianya, asalkan manusia itu normal. Orang gila memang tidak butuh uang. Itu apa dia punya uang, pikirannya sudah tidak ada lagi yang bisa membuat dia sadar akan sesuatu hal, termasuk uang. Namun Sobat DB, di dalam manusia mencari uang, mengumpulkan uang, baik melalui usaha apapun, profesi apapun, apakah dia seorang pengusaha, seorang pebisnis, seorang petani, seorang pegawai, apapun profesi dan usaha manusia di muka bumi ini, di dalam mencari uang, di dalam mengumpulkan uang, perlu ada aturannya, perlu ada etikanya, perlu di sana ada nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama yang harus dijunjung tinggi seseorang di dalam dia mencari dan mengumpulkan uang. Bagaimana kalau tidak ada semua itu? Tidak dipedulikan semua itu. Yang penting dapat uang. Yang penting bisa mengumpulkan uang. Tidak peduli apakah dengan cara mencuri. Tidak peduli apakah dengan cara korupsi. Tidak peduli apakah dengan cara merampas. Tidak peduli apakah dengan cara menipu. Kalau sudah itu yang dilakukan, kita tidak bicara lagi tentang manusia dan uang, tetapi mungkin lebih tepat kita bicara tentang hewan atau binatang dan uang. Sobat DB, di dalam mencari dan mengumpulkan uang, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sangat perlu memperhatikan apa yang kita katakan tadi, yakni etika, moral, aturan, dan agama. Dengan adanya apa yang kita sebutkan ini, kita di dalam mencari, di dalam mengumpulkan uang, kalaupun kita menjadi orang kaya raya, kita akan menjadi orang kaya raya yang dihormati oleh orang lain, yang dihargai oleh orang lain, yang disegani oleh orang lain, baik di depan maupun di belakang dia. Banyak juga orang yang dihargai karena dia kaya raya, karena rumahnya mewah, karena mobilnya bagus, karena pangkatnya tinggi, karena uangnya yang banyak itu dia dihargai. Tetapi hanya di depannya saja, di belakangnya orang mencibir, di belakangnya orang mengutuk dia, bahkan di belakangnya orang kepadanya penuh dengan sumpah serapah. Orang takut di depannya karena dia kaya. Orang memang hormat kepadanya karena dia kaya. Tetapi hatinya menjerit karena kekayaan yang didapatkannya dengan cara merampas uang orang lain. Orang yang tidak berdaya, orang yang lemah, ditekannya, digertaknya, supaya orang itu tidak berkutik dan kekayaan yang ada pada orang itu, hak-hak orang itu diambilnya sesukanya. Sobat DB, sebagai seorang manusia, kita membutuhkan uang. Ada yang mengatakan bahwa uang memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Namun di dalam mencari uang, di dalam mengumpulkan uang, kita perlu
memiliki, memahami, mematuhi etika, moral, dan agama. Kalau tidak, seperti saya katakan tadi, kita hanya sama dengan binatang yang tidak peduli dengan etika, moral, dan agama di dalam mendapatkan uang, di dalam mengumpulkan uang. Uang orang lain menjadi uang dia karena dia bersifat seperti sifat binatang. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa segan, tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa kemanusiaan. Yang penting dapat uang. Kalau dia pegawai, orang yang bersifat seperti ini, dia tidak akan segan-segan untuk korupsi. Kalau dia pedagang atau pengusaha, orang seperti ini, dia tidak akan segan-segan menipu. Apakah menipu timbangan 10 kilo, dikatakannya 11 kilo. Atau bisa juga, kalau ada kelihatannya orang yang punya harta kekayaan, katakanlah rumah, mobil, atau tanah. Ketika orang itu melakukan jual beli tanahnya, ketika orang itu melakukan jual beli rumahnya, mobilnya, dia tidak segan-segan mengambil uang orang itu dengan caranya sendiri. Kejam memang orang yang telah kerasukan oleh uang, tetapi itu adalah kenyataan. Saya pernah ada yang mengeluh kepada saya, dia bercerita bahwa ada memiliki pembagian tanah warisan. Ketika saudara-saudaranya yang lain menghabiskan tanahnya, memanfaatkannya tanahnya untuk kepentingan pribadinya, dia diam saja. Dia tidak ada masalah karena memang dia tahu bahwa itu pembagian dia. Tetapi anehnya, ketika tanah yang bagian dia pergunakan, dia manfaatkan, marah yang lain itu kepadanya. Dengan berbagai dalih dia mempersoalkan. Dia seakan lupa bahwa yang bagian dia sudah dia manfaatkan, sudah dia pergunakan. Dan anehnya lagi, ada pula orang yang kerasukan uang, yang memanfaatkan situasi ini, membacking saudaranya ini untuk mendapatkan uang pula dari tanah bagiannya itu. Sungguh aneh sekali. Dengan demikian Sobat DB, di dalam mencari uang, di dalam mengumpulkan uang, jangan halalkan segala cara. Jangan. Pakailah rasa malu. Pakailah etika, moral, dan agama. Uang yang banyak tidak akan kita bawa mati. Tidak akan kita bawa mati. Mobil yang mewah tidak akan dibawa mati. Rumah yang bagus tidak akan dibawa mati. Karena itu, jangan sampai hendaknya ketika kita mati dalam keadaan hina gara-gara kita mencari uang, mengumpulkan uang dengan menghalalkan segala cara. Saya ingin katakan di sini, Sobat DB, ciri-ciri orang yang kerasukan uang, yang tidak peduli halal haram dengan uang yang didapatkannya, yang tidak peduli apakah yang dirampasnya hak orang lain. Saya ingin sampaikan di sini ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang punya sifat begini, orang ini punya sifat iri yang sangat tinggi. Rasa cemburunya terhadap orang lain yang dia lihat memperoleh uang sangat tinggi. Kalau dia melihat orang lain dapat uang, dia cemburu, dia panik, dia pusing. Kenapa dia dapat uang? Bagaimana dia dapat? Dengan cara apa dia dapat? Kalau dia dapat uang, saya juga harus dapat uang dari dia. Dengan cara apapun juga. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang kerasukan uang ini, dia tidak punya rasa malu untuk mendapatkan uang. Dia tidak punya rasa malu. Yang penting baginya uang itu dapat. Misalkan ada orang
di kampungnya atau di lingkungannya. Katakanlah menjual rumahnya, atau menjual tanahnya, atau menjual kebunnya. Dia pusing itu. Pusing dia. Kenapa dia pusing? Dia harus mendapatkan bagian pula dari penjualan yang dilakukan oleh orang di lingkungannya itu. Padahal tidak menyinggung dia, tidak hak dia, tapi dia harus dapat. Mungkin dia melalui cara mendekati pembelinya, atau mungkin juga dia mendatangi orang yang menjual rumahnya itu, orang yang menjual kebunnya itu, orang yang menjual tanahnya itu. Dia dekati, dia gertak kalau perlu orang itu. Kalau saya tidak dapat bagian, kamu nanti saya ginikan, kamu nanti saya gitukan. Selanjutnya, orang yang sudah kerasukan uang itu, dia biasanya tidak takut dengan Tuhannya. Dia tidak takut dengan Tuhannya. Dia lebih takut kepada uang daripada kepada Tuhannya. Karenanya, terhadap uang yang dimilikinya, biasanya dia sangat takut. Takut kalau nanti uangnya rusak atau habis. Takut kalau nanti uangnya ini tidak cukup. Takut kalau nanti uangnya diminta orang. Takut kalau nanti uangnya berkurang. Pokoknya dia sangat takut kepada uangnya. Sehingga orang yang kerasukan uang ini biasanya dia jadi budak uang. Dia tak segan-segan melakukan apa saja demi uang. Padahal seharusnya uang ini yang jadi budak manusia. Tetapi oleh orang yang kerasukan uang, uang memperbudak dia. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang kerasukan uang itu biasanya dia panik terus. Dia susah terus. Makin banyak uang dia makin susah. Makin banyak uang badannya makin tak terurus. Dia takut kalau dikatakan banyak uang. Kalau ada orang mengatakan, kamu sekarang sudah banyak uangnya. Bapak sekarang sudah banyak uang. Ya, saya tidak ada uang, saya tidak ada. Dia takut. Takut dia kalau diketahui dia punya uang. Ciri selanjutnya, orang yang kerasukan uang ini, dia bisa berlagak apa saja. Dia berlagak seperti pahlawan. Saya selalu ingin membangun kalau dia berada di suatu daerah. Saya selalu ingin mengabdi kepada masyarakat kalau dia pegawai. Saya selalu berusaha untuk berbagi kepada masyarakat kalau dia pengusaha, kalau dia pedagang. Saya ingin berbuat baik kepada siapa saja kalau dia misalnya bergerak di bidang sosial. Pokoknya dia pakai segala tameng untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya ada dalam dirinya. Dia menyembunyikan dengan cara apapun juga. Kalau ada orang menyarankan kepadanya, jangan mengambil hak orang lain, dia akan cepat mengatakan, saya itu yang tidak mau, saya itu. Itu saya segan. Kalau ada orang yang bicara tentang menolong orang lemah, oh dia cepat mengatakan, saya yang menolong orang lemah, saya begini. Pokoknya apapun kebaikan yang orang katakan, dia duluan melakukan itu. Padahal kenyataan yang dilakukannya kebalikan dari itu. Dia tidak malu, tidak segan dia mengatakan itu. Bahkan dia berusaha menyampaikan kepada orang lain di sekitarnya bahwa dia orang baik, bahwa dia telah melakukan ini, bahwa dia telah melakukan itu. Tidak segan dia begitu. Walaupun orang mencibirkannya dari belakang, dia tidak segan, dia tidak malu. Jadi itu beberapa ciri orang yang sudah kerasukan uang. Dan saya berharap Anda, saya, kita semuanya, pemirsa DP Channel, jangan sampai menjadi orang yang kerasukan uang. Sebab kita ini manusia, kita bukan binatang yang tidak peduli dengan etika, moral, dan agama.
Demikian Sobat DB. DB Channel mendoakan semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha sukses, menjadi orang kaya raya. Tentu saja orang kaya raya yang punya etika, moral, dan agama. Salam sukses dari DB Channel. Dan jangan lupa subscribe dan share konten ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.